Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 409. Siapa pelaku? Charlie langsung mengeluarkan seluruh energi sagenya menjadi sebuah tameng di sekeliling tubuh. Tameng ini seperti selapis kaca di depan angin kuat, seketika langsung hancur semua. Tubuhnya dalam sekejap terdorong hingga terbang di udara seperti kantung tinju yang dibuang hingga membentuk sebuah garis parabola di udara dan tertabrak di dinding dengan kuat. Bam! Dinding putih seketika terciprat darah merah yang sangat menakutkan. Charlie langsung terbang hingga pingsan, dia berguling ke depan Selfie. Selfie menghela napas berat, dia terkejut hingga wajahnya sangat pucat. Dia menaikkan kepala dengan terkejut, melihat Rocky selangkah demi selangkah berjalan kemari, dia terkejut hingga berteriak. Rocky, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak boleh membunuhku. Rocky perlahan berjalan dan berhenti di depan Selfie, sekujur tubuh menyebarkan aura mematikan sambil berkata dengan sadis. Selfie, aku peringatkan kamu jika masih berani menyerang istriku dan keluarga Liu. Aku akan menggunakan 100 cara membuatmu merasa hidup seperti mati. Selesai mengatakannya, dia langsung menamparkan Selfie tanpa ragu. Awalnya Rocky ingin menyembunyikan kemampuannya, tetapi Selfie terus-menerus memaksanya. Kini sudah mengancam keamanan istri dan anggota keluarga Liu. Dia terpaksa menghukum seseorang untuk dijadikan peringatan, menghancurkan tulang rusuk wanita ini dan berikan dia sebuah peringatan. Di saat telapak tangan Rocky sudah mau menyerang ke Selfie, tiba-tiba sebuah bayangan manusia terlintas dan mengulurkan telapak tangan kuat untuk menerima kekuatan dari telapak tangannya. Puff! Meskipun dia berhasil menerima serangan telapak tangan dari Rocky, tetapi dia juga luka dalam hingga memuntahkan darah. Bagor! Rocky mengerutkan keningnya, dia langsung berhenti. Untungnya dia sempat menarik kembali, jika tidak serangan ini akan menghancurkan organ dalam tubuhnya Bagor. Bagor menyeka darah di wajah, berlutut di depan Rocky dan berkata, Tuan muda, tolong berhenti. Jika kamu benar mau menyerang Nona Selfie, maka maafkan aku jika aku menyerang. Rocky semakin mengerutkan keningnya. Peraturan keluarga Lin melarang pertarungan antar keluarga di situasi apapun, jadi dulu setelah ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, semua kesalahan disalahkan kepada Marson tapi tidak mendapat bukti apapun. Lalu Ardian emosi langsung mengusir dia ke luar negeri. Bagor adalah pemimpin pasukan pengawal keluarga Lin, dia bertanggung jawab kepada keamanan keluarga Lin, pastinya dia juga mau melindungi Selfie. Selfie sadar kembali, dia berteriak dengan bergetar, Bagor cepat suruh pasukan pengawal tangkap dia. Bagor berkata dengan dingin, Nona Selfie, mohon segera pergi dari tempat ini. Hari ini Anda yang duluan menyerang Tuan Muda Rocky. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Nona Fiska sebagai wali kepala keluarga. Selesai mengatakan, dia berdiri dan memerintah beberapa pengawal dengan tegas untuk menahan dan mengantar Selfie pergi. Aku juga mau membawa Charlie pergi. Selfie berteriak dengan rambut berantakan, dia adalah orangku, jika tinggalkan di sini pasti akan dibunuh Rocky. Bagor berpikir sebentar, dia menolehkan kepala untuk memerintah. Beberapa pengawal langsung maju ke depan membawa Charlie. Pengawal keluarga Lin sangat cepat dalam bertindak tanpa memakan waktu yang lama. Semua restoran hanya tersisa beberapa orang saja.
Bagor berjalan ke depan Rocky, dia melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang menguping, kemudian dia membungkukkan badannya sambil menyatukan tangan berkata, "Tuan Muda Rocky, Nona Fiska menyuruh aku melapor pada Anda jika dia sudah menemukan petunjuk masalah kartu giok." Sudah ada petunjuk. Rocky langsung berhenti bernapas, dia dengan lepas kendali menarik Bagor, sambil berteriak dengan emosi, "Siapa pelakunya?" Bagor menggelengkan kepala berkata, "Nona Fiska hanya menemukan kartu giok berasal dari luar negeri, masalah yang lebih detail masih dalam pemeriksaan. Dia menyuruh Anda untuk jangan bertindak gegabah agar tidak mengejutkan pelaku." Rocky menarik napas yang dalam untuk menahan amarah yang besar, kemudian menganggukkan kepala dengan ringan. Tadi dirinya juga sudah lepas kendali. Tapi semua pria yang setia, jika orang lain mau mengancam membunuh istri dan seluruh keluarganya juga tidak akan duduk diam saja. Dia dengan diam berkata, "Masalah tadi usahakan dirahasiakan dulu, jangan biarkan Ardian tahu." Bagor menganggukkan kepala berkata, "Tuan Muda tenang saja, aku akan beritahu Nona Selvi untuk tidak menyebar keluar." Rocky menganggukkan kepala, dia percaya Selvi juga tidak berani mengatakannya, dia juga takut masalah ini sampai ke telinga Ardian, karena dia masih ingin membiarkan Marson mendapat hak pewaris keluarga Lin. Tapi yang dia permasalahkan bukan Selvi, melainkan Charlie, yang berada di sisinya. Meskipun dia langsung pingsan saat dipukulnya, tetapi begitu muda sudah mencapai tingkat dasar, kemampuannya ke depannya tidak boleh dianggap remeh. Rocky melihat sekeliling, dia melihat seluruh restoran sangat berantakan seperti baru diserang angin topan, dia mengatakan dengan tenang, "Kerugian restoran langsung dibayar nanti saja, kemudian suruh mereka tutup mulut mereka. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu akan langsung dibunuh." Baik. Setelah mereka semua pergi, seorang anak muda di bawah meja bar restoran keluar sambil bergetar, ekspresinya sangat pucat. Manajer di samping juga sekujur tubuh dipenuhi dengan keringat dingin, dia lemas hingga tidak bisa berdiri, kemudian berkata dengan gagap, "Bos. Rio, apa? Masih mau suruh mereka bayar denda?" "Denda?" Rio berdiri sambil memegang meja bar, dia tidak berhenti menggunakan tangan menyeka keringat dingin, tersenyum buruk berkata, "Jika bukan karena Tuan Muda Rocky memberi kesempatan, bagaimana mungkin kita bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup?" Adegan tadi seperti membuat dia melewati alam neraka secara langsung. Dia sama sekali tidak menyangka jika Rocky yang berpakaian biasa benar-benar adalah Tuan Muda Rocky yang kabur dari rumah. Yang membuat Rio lebih tidak menyangka adalah kemampuan Rocky sangat hebat bahkan sangat menakutkan. Menyeramkan. Mengejutkan. Untungnya Rocky tidak mau membunuh, jika dengan kehebatan keluarga lain, mereka sudah langsung membunuh mereka semua agar bisa merahasiakan. Teringat siang hari di toko motor anaknya yang bodoh tidak sopan dengan Rocky, Rio langsung keringat dingin. Anaknya tadi benar-benar menempatkan dirinya dalam bahaya. Rocky bahkan tanpa menggerakkan tangannya sudah bisa melenyapkan keluarga Bai. Rio keringat dingin, dia menahan tubuhnya untuk menghubungi pengurus rumah, "Segera kurung Wisnu si anak tak berbudi itu, belakangan ini jangan biarkan dia keluar." "Oh iya, apa sudah antarkan BMW HP 4 itu kepada Rocky? Berikan dia 20 miliar, katakan ini adalah hadiah minta maaf keluarga Bai." "Sudahlah, aku yang pergi minta maaf kepada Tuan Rocky saja." Dia tidak berani menyinggung Rocky lagi. Rocky hanya dalam sebuah kedipan mata sudah bisa membunuh semua keluarga baik, bahkan keluarga Jiang juga termasuk.
Rocky kembali ke villa, dia di depan pintu menghubungi Mino untuk mengemudi motor Harley-nya daripada nanti ditanyakan panjang lebar oleh mertuanya. Saat dia barusan masuk ke dalam pintu, dia terkejut saat melihat sebuah motor baru yang berhenti di halaman. Bukankah motor ini diantar besok? Kenapa keluarga Bai begitu cepat langsung mengantarnya? Wajah ibu mertua dipenuhi dengan ekspresi senang, dia terus-menerus meraba ke segala sisi. Melihat Rocky berjalan masuk, Dewi langsung maju berkata, "Bukankah kamu bilang malam ini ada urusan dan tidak pulang?" "Aku pergi setelah duduk sebentar." Rocky melihat motor di depan dan bertanya, "Diantar dari toko motor?" "Direktur Rio." Direktur Rio mengantar secara langsung. Rino Su masih terkejut dan belum sadar kembali, dia berkata, dia adalah keluarga Bai dari 4 keluarga besar di kota Wasa. Dia yang mengantar secara langsung, bahkan bilang anaknya menyinggung kamu dan mohon jangan permasalahkan. Rocky, bagaimana kamu mengenal Direktur Rio? Rio yang mengantar. Rocky mengerutkan kening, dengar kabar keluarga Bai sejak dulu sangat sombong, apakah karena dirinya sudah menang taruhan dengan Wisnu, maka itu Rio menjadi begitu sungkan. Dia seakan-akan kepikiran sesuatu dan melihat ponselnya. Ternyata benar ada 7 hingga 8 telepon dari Rio, mungkin karena dia tidak mengangkat, jadi Rio mengirimkan sebuah pesan lagi dengan sangat rendah diri dan tidak berhenti minta maaf. Jenny melirik Rocky sekilas dan mengomel, "Apa yang kamu lakukan di luar? Kenapa bisa ada konflik dengan Tuan Muda Wisnu? Lihatlah betapa terdidiknya keluarga Bai, bahkan masih mengirimkan sebuah motor sebagai hadiah minta maaf." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.